lagi bersama kami di SOS Sajian Obrolan Santai. Untuk episode kali ini gue bakal kedatangan siapa ya? Ayo siapa? Tentunya Ibnu Fahri. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Beberapa tahun ya kita nggak ketemu. Ya nggak tahun-tahun amat sih, cuma terakhir pertama gua kenal lo itu di zaman gua kelas 1 SMA. Lo itu kayaknya masih SMP deh. SMP gue SMP. Ya kan? Gue SMP. Kita tuh kayak punya project band ya. Ya. Project tuh. Iya, kalau nggak salah gue juga kayak ngeliat itu kayak masih ingusan gitu. Tapi terakhir kali kita ketemu lagi itu kemarin ya kan? Kita ada project. Wah, ya itu yang gua di kontak lu tuh, ketemu di jalan. Ya kan di kontak sama lu. Oh iya, jadi gue nemu dia lagi gitu di jalan, gue nemu dia. Gue kepikiran, nah ini jadi ceritanya si Ibnu ini sekarang jadi pemain skateboard. Nah, gue kan punya project sebelumnya ada sama Klana Film di Banten juga, di Serang, di mana Klana Film ini lebih film lah. Nah, ada project nih sama dia karena film itu anak muda banget ya, ada pemain skateboard atau mungkin komunitas-komunitas lain. Nah, gua ngajak dia nih, ketemu dia di pinggir jalan lagi makan, ya udah gua ajak dia. Nah, sebelumnya gua nanya nih, lu waktu pertama kali gua ketemu sama lu kan ngeband ya, kita kan ngeband. Waktu itu kita jadi anak band. Setelah ngeband kita udah nggak ada kontak-kontak lah. Pernah nanggung nggak sih kita? Kagak pernah, belum pernah. Pernah deh. Pernah dah? Di depan KRT. Di gardu kan? Di gardu. Nah, gue nggak nyangka ketika gue ngeliat masih berteman waktu itu dia, ketika gue ngeliat di scroll WA dia, anjir sih Ibnu sekarang jadi anak skateboard. Wah, keren banget gue ya berarti. Ya, makanya kata gue, perasaan waktu itu gue ketemu dia tuh ngeband dan gue tahu lu tuh kayaknya belum karena skateboard ya. Belum. Nah, bisa diceritain nggak kenapa lu bisa keinginan bisa menjadi pemain skateboard? Waktu itu sih gue waktu yang namanya anak muda ya SMP, gue masih labil-labilnya tuh, masih nyari-nyari di mana nih gue nih, porsi gue nih, ininya di mana nih, asiknya di mana nih gitu kan. Gue nyoba dari anak band, yang zaman-zamannya metal terus ke popang lah, kalau ini, dan akhirnya gue terakhir ketemu itu ya skateboard, ya karena emang gara-gara lingkup juga sih, lingkup gue di skateboard, jadi teman-teman gue pada main skateboard nih. Nah gue main apaan gitu kan? Jadi ya coba iseng-iseng, akhirnya gue ketagihan. Nah, kalau kayak gitu disebutnya lo tuh ini nggak sih? Apa tuh? Anak musiman nggak sih? Musiman sih. Musiman. Cuman mau anak musiman yang kena enaknya. Anjir, apa tuh yang enak? Yang kena enak-enak lah, enak-enak. Udah gede sekarang, bukan bahasa Inggris. Oh berarti intinya waktu pertama kali kita ngeband, itu pertama kali lo ngeband nggak sih? Ya mungkin itu pertama kali gue ngeband. Pertama kali lo ngeband ya? Kalau gue sih kayaknya enggak, ya. Enggak pernah ngeband. Pertama kali juga. Lo warna apa sih berarti? Enggak, gue pernah ngeband dulu ya. Ngeband di rumah aja. Nah, berarti lo semenjak kapan udah menjadi pemain, udah masuk ke dunia skateboard lah? Kalau tahun berapa? Kalau main skateboard sih gue kayaknya selepas dari anak band lah. Oh, itu kira-kira lo kelas berapa? Mungkin kelas 2. Gue waktu kenal lo masih kelas 1 apa kelas 2 lah gitu. SMP lah. Gila gue udah gaul banget kan, gue udah gini nih gue nih. Anak SMP dia udah main skate. Anak band. Tapi ceweknya banyak gak? Wah gila sih. Nah, gue kesini dulu ya. Banyak orang yang bilang katanya anak band ceweknya banyak. Waduh. Ya kan? Apalagi anak skateboard kan gaul banget ya. Siapa bilang? Lu ngerasain gitu nggak? Enggak, gue sampai sekarang masih jomblo. Gue sekarang masih jomblo kok. Oh jomblo. Ini. Gak ngaruh kalau itu gak ngaruh sih. Basic karena emang gue hobinya bukan nyari cewek kan. Karena emang hobi gitu ya. Udah gue jalanin aja gitu. Berarti lo intinya apa yang musim sekarang lo jalanin. Tapi kayaknya setelah kalau band kan lo band katanya di aliran metal. Aliran reggae pernah? Wah reggae belum. Popang metal lah gitu, pop ya. Iya pokoknya gitu. Tapi lo setelah pindah ke skateboard, kayaknya yang gue lihat ya komitmen di skateboard apa gimana itu? Kalau gue main skateboard ya kalau dibilang kayak ini loh style gue. Kayak makan nasi gitu, udah biasa gitu ya. Kayak makan nasi, kayak udah biasa, kayak fashion lah. Lo kayak anak band lah gimana sih kalau udah emang lo suka satu itu orang lain mau beli, anak band, ya udah amat gitu ya, ini emang fashion gua gitu. Iya, ya ini emang kayak udah kayak makan nasi aja gitu, kewajiban, bukan kayak kewajiban dah. Maksudnya kayak ya apa ya? Keperluan. Ya, keren keperluan. sih dia. Jiwa anak jatuh, mudanya gua
Kayak gitu sih gua. Ngerasa kayak skateboard nih emang gua gitu. Gua jadi nongkrong di mana-mana si Ibnu misalnya. Si Ibnu anak skate nih. Wah, pasti udah kayak jadi identitas. Terkenal dia nih jadi anak skateboard nih. Kayak udah jadi kayak identitas ya malah jatuhnya ya. Iya bener sih. Yang gua lihat juga punya kenalan kan skateboard. Ibnu kan. Ibnu saya Ibnu Fahri. Nah, tadi kan setelah dari band lo masuk ke dunia skateboard lah. Ya, di situ di skateboard itu lo otodidak, belajar otodidak, apa lo ikut les apa gimana gitu? Kalau gua dulu belajar itu karena belum ada, kalau sekarang ya zamannya udah anak kecil udah megang HP ya. Udah ngerti YouTube. Kalau dulu gua masih zaman-zamannya SMS-an, BBM-an kan. BBM-an ya dulu ya kita. Gua belum ngerti. Waktu itu kita BBM ya? Iya, BBM. Iya benar-benar. Waktu itu mau nonton YouTube aja kudu ke warnet dulu kan. Iya nonton kan. Sekarang gampang banget anak kecil kan. Nonton YouTube begituan. Jadi dulu gua otodidak sih, dibilang otodidak, dibilang ngelihat teman gitu ya. Diajarin sama temen nih, begini, tapi lu cari sendiri nih. Karena emang kalau skate itu apa ya, kayak diri lo sendiri yang explore gitu. Nah. Lo itu tapi kemauan sendiri ya? Awalnya sih gue apa diajak-ajak gitu apa gimana? Awalnya sih gue sebenarnya nggak tertarik sama skate, sumpah. Nggak tertarik ya. Tapi karena bisa nempel. Kayak gue tuh kayak ngerasanya apa ya? Gue tuh hobinya bukan di sini, tapi kayak dipaksain di sini gitu. Karena emang lingkungan gitu. Jadi awalnya kayak terpaksaan main iseng. Akhirnya jadi kayak wah seru ya yang gini nih. Wah gila sih kata gue. Sampai ngerasa wah bener-bener keren dah. Tapi lo waktu itu mengondisikan, memaksakan keadaan itu maksudnya gue kan tadi kayak ngerasa nggak nyaman ya? Kayak oh ini bukan ini gue gitu ya? Ya maksudnya kayak kalau main nih dipaksa iseng lah males ntar bentar duduk. Tapi main lagi. Tapi ntar duduk lagi. Nggak kayak full gitu mainnya ya. Kayak main ini kesini enggak. Jadi kayak duduk main sebentar. Tapi kayak dipaksain ya. Bukan nggak dipaksain sih, kayak iseng aja sih jatuhnya ya. Berarti intinya gini lah. Sesuatu yang dipaksakan itu kalau misalkan kita kalau pelan-pelan melakukan dari hati kan terbiasa ya. Berarti rasa sayang juga bisa terbiasa. Dipaksain. Tapi waktu berarti otodidak lah ya. Otodidak. Nah, lo di skateboard itu komunitas apa gimana? Gua dulu sih waktu gua pertama main skate itu gua kan nggak tahu ya, karena emang gua masih awam gitu kan, gua nggak tahu kayak ada komunitas skateboard. Ya gua main-main aja gitu, buat have fun aja gitu, buat ya seru-seruan lah. Satu emang seru-seruan, terus dua gaya-gayaan men. Ya. Intinya gua tahu satu. Gaya-gayaan. Lihat cewek kan. Itu cewek sih intinya. Itu gaya-gayaan. Berarti udah masuk komunitas ya sekarang? Udah mau komunitas. Apa nama komunitasnya? Kalau buat di Serang Banten tuh komunitas itu sebenarnya dulu ada 2, cuman beberapa ya udah gak ada yang penerusnya gitu ya, karena emang udah gak ada penerusnya, ya udah sampai situ doang gitu. Cuman nama-namanya gue masih apal yang dulu gitu. Cuman kalau yang sekarang yang masih jalan itu UO, United One Skateboard. Asik kan. Itu dari dulu gila sih, itu dari dulu generasi yang tua, dari yang tua sampai yang muda sampai yang anak kecil pun masih ada kok dari sampai sekarang. Oh, anak kecil ada? Ada. Sampai sekarang gua anak kecil. Masih anak kecil ya, umur berapa ya? 5 tahun dah. 5 tahun. Dari yang paling kecil itu 5 tahun. Itu bisa dia? Awalnya sih nggak bisa. Ya karena emang. Nah, itu belajarin apa otodidak? Nah, kalau itu gua karena emang gua mikirnya buat sekarang karena emang udah berumur juga kan ya. Sayang juga gitu kalau gua punya ilmu tapi nggak dibagiin sama ini. Oh iya, gua pernah ngeliat lu update lu Serang Skate School. Oh, itu lo ya? Itu idenya sih ide teman gua. Cuman teman gua ngajak gua gitu. Nu, bikin ini yuk gitu. Bikin ini eman banget nih. Kalau misalkan di Serang mati nih skateboard. Kayak lo biar orang-orang nih ngerasain lo nikmatin naik skateboard tuh gimana gitu. Oh, naik skateboard. Udah bahasa nikmat ya, udah bahasa nikmat ya. Naik skateboard tuh udah bahasa nikmat. Tingkatannya udah beda tuh berarti tuh kalau udah bahas nikmat naik skateboard. Berarti dia awalnya dari terpaksa nyoba untuk nyamanin diri di skateboard ya. Nah, enaknya. Dia udah bisa ngajarin orang sih. Gila keren sih tuh. Kayak gua balik lagi ya flashback kayak masa lalu. Gua gila kok sampai sini gitu main skateboard, awalnya terpaksa kan. Gak nyangka sih gua sampai bisa ngajarin anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil dulu gue belajar sendiri, gue bisa ngajarin anak kecil, sekarang gue ajarin gitu kan, sampai bisa gitu,
sampai dia ikut-ikut ya kompetisi lokal lah. Dia dapet gitu kan. Cuman kelas beginner gitu, tapi ya lumayan gitu tuh buat ngebangun mental dia gitu ya. Karena dia masih muda, umurnya masih panjang gitu kan. Umur kan gak ada yang tahu ya. Dia kan umur cuman gak ada yang tahu cuman. Gue mikirnya kan ke depannya positifnya umur dia masih jauh. Intinya jenjang karirnya masih tinggi. Mungkin bakatnya masih bisa dikembangkan gitu kan. Dan gue itu kalau ngajarin minimal anak kecil sih. Gue kalau buat orang dewasa sih menurut gue nggak usah deh. Kalau orang dewasa itu agak susah. Nggak usah. Tapi skateboard tuh sebenarnya penyakit. Gimana? Iya benar. Rusak. Gue pernah ngedengar teman gue pribadi punya anak skateboard dulu. Kan dulu kan ada di daerah Ciracas ya. Iya. Apa sih? Nah, skatepark tuh di situ. Iya, skatepark ada di Ciracas dulu. Gue dulu juga pernah ikutan main skateboard. Nah, gue dikasih tau sama dia. Gue dulu sempet ikutan sama dia skateboard. Katanya gini, kalau seandainya lo pengen jago main skateboard, minimal lo tuh harus luka-luka atau minimalnya sampai patah tulang katanya. Bener nggak sih menurut lo? Kalau menurut gue bener sih. Cinta itu kayak gimana ya? Bahasa cinta. Ngomongin cinta. Ini lo nih jatuh cinta. Kalau nih cinta sama orang harus jatuh dulu dong. Enggak sih gue. Jatuh cinta. Berarti jatuh dulu dong. Enggak, kalau gue lebih gini, lebih kalau cinta di situ kan udah tertata ya namanya jatuh cinta. Nah. Pilihannya adalah lo mau cinta apa lo mau jatuh. Tapi kan itu kan proses jatuh dulu baru cinta kan. Sakit dulu baru. Gimana ya? Kalau gue ngegambarinya gini loh. Ketika gue ngedeketin seseorang perempuan ya, bukan cowok ya, perempuan. Iya. Gue masih suka cewek. Ketika gue ngedeketin seorang perempuan, yang gue pengen tahu tuh responnya dulu. Kalau gue merespon dia baik, kalau dia ngerespon gue juga balik, minimalnya gue bakal tahu nih, perjalanan cinta gue bakal bisa ini gitu kan. Nah, kalau misalkan gue memaksakan, nah pilihannya adalah jatuh dan cinta ya, bisa kena yang jatuh. Waduh. Itu sih kalau dalam sih kalau menurut gue kalau cinta-cintaan, aduh nggak tahu deh gue juga sekarang masih jomblo. Ya balik lagi ke topik aja deh skateboard aja deh. Udah ngomongin cinta udah. Nah berat. Serang skate school itu masih ada nggak? Buat sekarang sih masih, anak-anaknya masih aktif ya, masih main, maksudnya masih ikut latihan, kadang ada yang WA gitu orang tuanya. Oh, jadi didampingin orang tuanya. Ada orang tuanya kan ada yang punya WA-nya gitu, ada kontak-kontakannya gitu. Iya. Jadi kapan nih kita main? Ibnu misalkan, kapan nih kita latihan gitu. Iya. Cuman kan karena emang di balik gua masih ada kebutuhan yang lain, gua juga nggak bisa paksain gitu. Gua nyuruh orang tua itu ya datang aja ke skatepark, pasti ada anak-anak kok gitu, yang lain. Pasti anak-anak skateboard juga yang lain yang maksudnya yang lebih muda dari gue juga pasti welcome kok. Karena emang dari turun menurun tuh bohong kalau misalkan anak skateboard gak ada yang mau ngajarin. Oh bohong ya? Bohong. Gak ada yang anak. Suka bohong dong? Oh gak bohong. Berarti kalau seandainya buat teman-teman ya, kalau misalkan pengen belajar skateboard gitu, masih dibuka nggak sih untuk ini? Kalau buat sekarang sih kayak anak-anak kecil gitu kayaknya dibuka dah. Dibuka masih terbuka. Nah buat mamah muda. Ya, mamah muda dong. Iya, sekarang muda. Ya, maksudnya pernikahan muda atau yang masih punya anak kecil, kalau misalkan anaknya pengen dimasukin ke dunia skateboard, bisa hubungin Ibnu Fahri. Ya, boleh. Ya, kan? Nah, tempat latihan lo di mana? Buat sekarang sih kita udah ada tempat ya, alhamdulillah sih. Udah ada berapa tahun juga kita gak ada tempat. Oh. Kita udah ada lama ya, dari 2000 berapa itu tutup skatepark 2011. Nah, ya gue inget dulu kan adanya di Ciracas ya, daerah Ciracas. Nah, sekarang Ciracas kan sempat ditutup tuh. Sekarang ada di mana? Alhamdulillah sih kita waktu itu buka skatepark yang di stadion ya. Kita waktu itu di stadion Moulin Yusuf. Oh iya, Loop ya. Ya, Loop. Nah, itu gue bingung tuh. Udah lama kita udah ngajuin proposal ke pemerintahan, terus ke Dispora. Karena emang skateboard kan masih di naungan Dispora ya. Ke Dispora gitu. Oh iya. Kita ajuin. Baru di ACC-nya itu 2015. Oh, berarti itu ada campur tangan dari pemerintah lah ya. Pemerintah. Oh, gue kira dari komunitas-komunitas skateboard itu ya bahasanya mungkin PT-PT untuk awalnya itu PT-PT. Kita bukan PT-PT. Kalau yang di skatepark itu, yang di Ciracas itu punya seorang gitu.
kayak orang lain, kayak apa ya jatuhnya. Yang punya tanah apa gimana? Apa yang punya? Nah ya punya kawasan lah ya. Kayak gitulah. Itu bukan punya pribadi lah. Oh tadi. Ya, itu punya pribadi. Tutup, kita kan bingung mau kemana. Iya benar. Kita hobi kita nggak boleh mati di situ dong, stuck di situ kan. Kita PT-PT lah gitu, bikin alat, bikin box, bikin rel, atau bikin alat-alat yang lain. Hah? Rel kereta? Oh panjang dong. Terus. Ya kita bikin lah yang sekiranya bisa dimainin sama kita, yang agar gimana ya, biar sisi positifnya tuh biar ada kegiatan, biar iya, benar. Orang lain tuh orang luar yang main skateboard main ke Serang, wah ada nih di Serang nih skateboard juga nih, itu seru ya. Skateboard Serang nggak mati lah ya gitu kan. Ya karena emang itu sih, terus kita ajuin proposal, alhamdulillah itu waktu 2015 itu di ACC, dan itu di ACC kan, tapi pembentukan skateparknya itu nggak sesuai apa yang kita ingin. Jatuhnya lo ngasih proposal dengan mungkin bentuk-bentuknya juga, maksudnya apa sih, kayak pembangunan ya, kayak ada ininya apa ya namanya, ya rincian obstacle-nya itu nggak sesuai, kayak minta ini minta itu, tapi ternyata dibanguninnya nggak sesuai. Karena emang kalau buat di skateboard itu ada ukurannya gitu loh. Nggak kayak ini harus floornya harus kayak gimana, bangun rumah ini tungguannya ini gimana kan. Benar. Itu semua harus ada ditata. Dan itu 2015 itu masih yang lama. Itu masih beberapa doang obstacle yang bisa dimainin, dan kita ngajuin lagi. Waktu itu ada salah satu ya inilah apa, kayak promosi dari brand besar, dari ini gitu ya. Brand besar gitu kan. Ngasih kayak ini nih lagi ada ini nih. Ada apa ya? Lagi ada acara nih, pembuatan ini, list kota-kotanya. Nah kita ajuin dong. Iya benar. Kita ajuin nih, Serang nih kita punya skatepark, tapi skateparknya begini, minta dibetulin. Iya. Dia juga promosi, jatuhnya dia juga promosi. Intinya pantas nggak sih? Nggak sih, kita mutualisme. Asik, gayanya udah keren. Iya. Gue mau nanya nih, lo kan udah cukup lama lah di skateboard ya? Bisa mungkin lebih dari 2-3 tahun ya? Oh lebih ya. Lo udah pernah punya prestasi nggak? Mungkin ikut lomba atau apa gitu, event apa gimana gitu? Alhamdulillah sih kalau buat sekarang, buat lokal ya gua ada sih beberapa ya. Beberapa doang, kayak lomba-lomba di luar Banten. Makan kerupuk? Enggak karung. Ini ngeselin nih. Santai dong, ini kan obrolan santai. Iya benar. Oke, jalan santai ya. Ya kayak alhamdulillah sih, kayak di lokalnya alhamdulillah gua udah dapat beberapa gitu, di luarnya ya beberapa juga gitu, tuh nggak banyak ya. Karena emang gua nggak tahu gitu orang-orang di luar kayak gimana mainnya kan ya. Kayak begitu sih, kayak udah alhamdulillah. Cuman ya gua nggak nyari hadiahnya sebenarnya, gua nggak nyari prestasinya sumpah. Karena emang yang penting update ya. Iya benar. Banyak kan zaman sekarang. Gak gitu. Gua nggak gitu. Gua nyarinya ya karena emang gua have fun aja. Have fun ya. Gua nyari pertemanan di anak skateboard. Tapi lo nyangka nggak sih, yang kan lo kan dari awalnya itu cuma iseng-iseng ya? Iya. Cuma iseng-iseng, tapi ternyata lo bisa dapat prestasi di skateboard itu. Itu pertama kali gua dapat prestasi tuh ya. Gua pertama sebelum dapat prestasi itu gua bilang sama diri gue sendiri gitu, dalam hati. Berarti lo ngomong di kaca atau gimana? Enggak, dalam hati. Oh dalam hati. Kapan gue anjir bisa kayak gini nih, bisa dapat ini hadiah atau ini gitu kan? Dapat bisa di endorse gitu sama brand-brand lokal. Tapi gitu. lo udah di endorse? Alhamdulillah sih kemarin kayak foto-foto shoot doang sih. Keren. Jadi model endorse sekarang gila itu. Nggak begitu tuh. Terus ya alhamdulillah sih gue nggak nyangka aja gitu, kayak gue sebelumnya itu gue ngeliat yang di atas gue. Wah kapan gue bisa kayak gini nih, yang di endorse, yang bisa diakui nih kalau lu nih jago gitu main tuh. Jadi sekarang udah jago nih main. Nggak jago, ayam gue ngejebret. Gitu akhirnya gue dapet kan. Wih gue dapet nih, gue itu sertifikat kan dapat kayak itu ya, kayak tanda bukti. Acara di mana? Itu di lokal, waktu itu di lokal. Di daerah? Daerah waktu itu ada acara satu tahun. Itu sehari itu ada skate day tuh. Skate day, hari skate sedunia. Iya. Itu 21 Juni. Berapa? 21 Juni. 21 Itu setiap tahun. Oh setiap tahun ada sebelum dunia. Hari skateboard lah ya. Keren ya. Kayak hari kemerdekaan ya. Iya. Dirayain semua gitu. Berarti ada spesial lah dengan skateboard itu. Kayak hari kemerdekaannya skate. Anak skateboard ya. Tapi bahasanya anak skateboard ya. Skate day. Ada harinya skate day. Hari skate. Hari meluncur berarti. Skate kan meluncur. Iya benar sih, benar. Meluncur kemana ya? Iya. Terus berarti lo
berprestasi di berbagai tempat lah ya. Cuman belum keluar Banten sih. Oh, masih di daerah Banten. Masih di daerah Banten. Tapi lo ada nggak sih tujuan ingin punya prestasi di luar Banten? Kalau buat sekarang sih kayaknya udah pupus sih gua. Kenapa? Udah pupus. Kenapa tuh bisa pupus? Gua udah berapa? Udah umur segini kan, gua mau nyari apa lagi? Udah telat kalau bilang. Umur lo berapa? Wah, jangan bilang lah. Gua masih muda sebenarnya. Gua ditua-tuain. Iya tua tapi masih muda bilangnya. Bener. Kayak udah cukup gitu. Maksud gua ya udah cukup. Bukannya prestasi kan nggak kenal umur, bro. Bukan prestasi nggak kenal Ya, maksudnya kan? Maksud gua basic Ya, itu kan ya. hobi lo. Iya. Hobi lo. Ya, hobi kan nggak kenal umur. Pertama awal gua main itu main iseng-iseng. Kedua bergaya-gaya kan. Iya sih. Kedua, Ini itu ada tingkatan atlet lah. Itu tingkatan tuh. Pasti tuh kalau main skate gitu. Pertama iseng-iseng, kedua bergaya kan. Iya. Ketiga ya emang bener-bener fokus tuh. Keempat lu bener-bener udah nyari prestasi. Kelima lo down mental Bisa down tuh lah. ya karena udah ngeliat yang lebih jago gitu yang lo ya. Gue nih misalkan umur 20 misalkan. Ada yang lebih muda dari gue umur 16 tahun Ternyata tapi jago. lebih jago. Iya. Itu mental down. Iya sih. Agak Terus sulit ya. karena emang udah tua mental down terus kayak mau ngulik ini juga kayak rasa tar dulu deh, ntar aja udah ini takut ini gitu loh. Maksud gue gitu, makanya gue ngelatih sama yang dari kecil ini gua Oh iya, berarti lo juga perlu ngelatih mentalnya. iya makanya gue tadi Gue punya bilang caranya. apa tuh? Jeburin dari kandang buaya. Itu bukan latih mental, itu mah bunuh diri. Oh, berarti ternyata dia dari awal iseng-iseng dulu itu sekarang udah punya prestasi dan sekarang dia udah down ternyata. Udah down. Kenapa bisa down? Karena emang udah ngeliat, gila nih anak bocah nih udah masih gua umur segini Berarti baru dasarnya belajar insecure ya? nih. Insecure ya? Ya bisa dibilang begitu, cuman kalau ngeliat yang lebih muda gua juga lebih semangat. Oh. Lebih semangat, cuman kalau buat kompetisi gua up dah. Gua akuin kalau gua tahu diri lah gitu. Bahasa kasar tahu diri. Iya, tahu diri gitu. Kayak tahu diri. Ini udah tua, ngapain lagi gitu, udah bagian yang muda nih gitu kan ya. Masih ini lah ada space buat anak muda. Iya. Tapi kalau tangga lagi matangin rumput. Ini untuk sekarang mungkin lo udah fase dimana mulai ngerasa down ya downnya Down. jenuh ya mungkin jenuh tapi jenuh ya mungkin ya sekarang. Kalau buat skate itu mood muda. Oh, mood muda. Iya. Tapi lo sekarang ya masih punya tujuan nggak, maksudnya visi misi untuk skateboard untuk mungkin untuk komunitas lo atau mungkin untuk yang lo ajarin anak-anak sini? Tujuan gue sih satu sih, biar ada satu atlet lah yang ngembangin. Gue main skateboard identitas ya, makanya kayak identitas kayak skateboard ya. Ini identitas gue ini harus ngangkat di kota Serang. Harus wah anak skate nih gitu. Wah, gue bangga banget dong bagian dari anak skate kan, kayak homies banget kan keluarga. Gue kenalin dia juga Skateboard sekarang tuh- jadi anak skateboard sih. Skateboard tuh kayak ngerasa kayak gue nih keluarga loh. Semua yang main di situ kayak keluarga gue gitu. Jadi jatuhnya tuh udah begitu. Kalau diri gue itu udah ngerasa homies banget nih yang main skate nih, homies banget nih. Keluarga sama gue nih, keluarga gue gitu ya. Kayak gue tuh kayak ngerasa kalau ada yang bisa ngangkat kota Serang dari skateboarding, gue bangga dong. Nah, Keluarga gue ada yang main. Menurut lo, gue sedikit bicara soal pemerintah. Iya. Pemerintah di kota Serang ini untuk soal olahraga seperti skateboard, BMX itu bantu untuk up nggak sih atau berapresiasi nggak sih untuk anak-anak skateboard, untuk anak-anak BMX atau mungkin yang lainnya gitu? Menurut lo ya, pandangan jendela lo lah. Biasanya sih kalau anak skateboard itu gimana ya? Kalau anak skateboard tuh susah akses masuk ke pemerintahan. Kalau buat di kota Serang itu susah. Nggak kayak di luar Jakarta, di Bali, terus di Bandung. Kalau Cilegon sih gua dengar itu mau dibikin skatepark ya, cuman nggak tahu kapan-kapannya karena emang gua tinggal di sana juga kan. Gua baru dengar. Cuma beberapa ada dari orang Serang kan yang main di sana. Oh. Itu kayak ya namanya kita anak skate ya gitu, berbagi-bagi kayak anak band, lu teman anak band gitu kan. Iya. Asik kan tuh nyambung. Ya Iya kan? sih, bener. Gua anak skateboard, misalkan skateboard Serang main ke skateboard Cilegon. Asik kan nyambung ngobrolannya. Pas skate lagi. Iya. Gitu. Maksudnya ya frekuensi gitu kan. Nyambung begitu. Berarti lo sekarang tinggal ngasih space ke anak-anak muda aja ya. Gua mungkin buat ngasih space anak muda, cuman gua juga masih kayak main gitu, kayak nyari kegiatan, ngulik sedikit lah.
kayak ngeliat anak muda, ayo semangat nih, bikin semangat gitu ya. Mentalnya itu dilatih lagi. Lo ngeliat orang jago itu bukan down, bener ya. Harusnya gitu. Lo jago, gue jago, ya lo jago nih, tapi gue nggak jago-jago banget nih. Lo mainin bre, gue panas dong, Iya. anjir panas gini, gue berani nih berarti, gue ngulik dong gitu. Nah gitu. Kalau gua sih- ngelatih mentalnya tuh. Iya, nggak ada kan di situ ya. Kalau gua ketika ngeliat orang yang lebih jago dari gua, lo kan ngerasa gue panas nih, gua harus bisa. Nah, harus bisa dong. Kalau gua panas dingin. Gigil dong. Wah, gua kayaknya udah gak ada harapan. Tapi bener sih kata dia, kalau misalkan kita nggak punya kemauan dan apa ya, nggak punya kemauan, nggak punya keberanian, kita nggak akan tahu ya kita bakal sukses mungkin di langkah kedua, ketiga, atau mungkin sampai langkah ke 10. Nah, mungkin nggak apa-apa lah buat lo semua yang sekarang masih iseng-iseng ya. Nggak tahu kita ke depannya gimana. Mungkin itu salah satu sumber rezeki lo di situ. Iya. Mungkin ya. Karena yang penting jalannya aja udah. Jalannya asikin dah, lo ntar juga ketemu feel-nya asik. Ketemu Tapi sibukan lo sekarang masih di skateboard apa udah punya apa yang lain? kalau buat sekarang sih gue udah ada kegiatan lain ya. Kalau sebelum ada kegiatan ya mungkin gue main skate. Iya. Kayak sehari nggak main skate tuh kayak hampa. Ini serius kan? Lo ngapain nih misalnya? Lo di rumah misalnya, gue setiap jam 3 misalkan atau sore atau siang atau pagi biasanya gue main skate. Nah, lu nggak main skate kayak lo, gue nggak makan nih misalkan gitu, kayak nggak makan nasi kayak ada yang kurang gitu. Ya begitu gue ngerasa. Tapi buat sekarang bisa dibilang kangen sih. Seminggu nggak main skate. Kangen sama skateboardnya apa sama cewek yang pernah deket sama lu? Coba deh, gue bisa diungkapin dah kalau udah di atas skateboard. Asik. Tapi gue ngeliat lu mainnya sih gila sih, keren sih. Keren. Tapi lu pernah ngerasain patah tulang? Alhamdulillah kalau buat sekarang sih Belum. jangan dong. Berarti nanti. Jangan sampai ya. Tapi kalau kayak lecet-lecet mungkin udah lah ya. Wah, lecet Lecet di tangan. benjol, Benjol. kaki sleo gitu. Iya. Kayak nih tulang gua ini kena nonjol Itu gara-gara terus jatuh. ini ya, jatuh ya? Iya, jatuh. Gua tuh sempat berhenti karena emang gua bilang tadi itu skate itu mut-mutan. SMA gua berhenti main skate 3 tahun. Tuh labil tuh nyari lagi tuh. Iya. Gua mana nih? Iya. Kalau kata ini sih lagi asik-asiknya remaja lagi. Iya, remaja ya, Pak. Ya, lagi nyari inilah jati diri. Iya sih. Lagi nyari jati diri nih mana nih. Tapi basic gua ya udah skate. Ya gua balik lagi ke skate. Karena emang udah ketemu feel-nya. Dan sekarang nambah-nambah. Kalau gua feel-nya itu nambah-nambah. Wah, gila sih emang bener-bener fix udah ini kata gua. Udah ngerasa kayak gua ngerasa kayak ini udah lu fashion lu di sini gua usah kemana-mana lagi. Dan lu tuh komitmen dia dalam gitu. apa ya, hobi ya. Hobi sih. Maksudnya itu hobi apa gimana? Hobi. Hobi bisa, tapi lu dapat bahasa zaman sekarang yang cuan gitu di skateboard. Wah, cuman sih. Atau apa ya jatuhnya mungkin dari endorse ya? Endorse bisa dia bisa itu itu cuan sih alhamdulillah, cuman gak seberapa ya cuan karena dalam sekarang ini gua masih mikir just nice fast Asik. hanya senang Jiwa anak mudanya dapat, jiwa Gua tua orang tuanya banget. baru memulai nih dia. banget gue berarti nih. Tapi lo sekarang nih kan mungkin kata lo udah fasenya jenuh, ya kan? Ya lo cuma udah kayak udahlah, saya ngajarin anak-anak yang aja latih mentalnya, mungkin ada supaya apa ya? Maksudnya lo kan mungkin punya di dalam hati kalau gua nggak jadi minimal menerus gua. Itu ya Ya. gua selagi pas ngajar itu gua awal ngajar itu karena emang iseng ya, karena emang gua sama teman gue itu punya pemikiran udah nggak usah bayar dulu dah. Karena emang di skater itu kan banyak warung ya, banyak warung-warung gitu kan. Iya, remah-remah. Tapi dia punya anak. Dia punya anak-anak ya, punya anak. Karena dia punya anak. Anaknya kan sering main nonton gitu, nonton di skatepark. Yang kalau kita lagi istirahat dia minjem gitu. Bang minjem ya gitu. Oh, itu dia udah berani kayak gitu ya, maksudnya dalam arti berani itu dalam arti udah pengen mencoba lah. Iya, karena mencoba kan, dia main gak ada yang ngajarin pertama awal ngeliat dia doang. Karena emang kita lagi fokus ngobrol kan. Karena anak pada main sendiri dong. Tapi ketika dia udah oh bisa nih anak nih, liatin gua udah punya bakat nih anak nih. Iya, lo udah mulai dari situ. Baru 1, 2, 3, 4 sampai 6 baru tuh yuk bikin kayak sekarang skate school. Awal itu buat ya anak-anak itu doang Awalnya, tapi sekarang udah terbuka untuk karena udah terbuka buat umum. Oke. Nah, tujuan lo sekarang ya, mungkin sekarang kan lagi pandemi juga nih, ya kan? Ya. Lo
lo punya tujuan nggak sih dalam komunitas lo ya, lebih ke komunitas lo, komunitas skateboard pengen bikin event lagi? Wah, anak-anak sih di grup ya, kan ada grup IG ya, grup WhatsApp. Itu udah kangen banget sama namanya event-event gitu ya, kayak kompetisi itu. Iya. Ayo kapan nih bikin lagi, ayo nih gini. Atau lo mau coba kolaborasi sama skateboard Cilegon, boleh, Selang gitu kan, bisa lebih luas juga kan? Boleh. Kemarin juga Cilegon baru ngadain, kita main di sana kan. Oh, jadi Serang. Jadi kayak kita bikin event di Serang. Jadi Cilegon ini diundang, Sangkas diundang, Tangerang diundang, semua masuk umum kok kita. Kita skateboard itu kompetisi skateboard tuh begitu. Iya sih. Gak lokal ya. Intinya saling mengikat aja ya. Tapi kalau skateboard dengan BMX nyatu nggak sih? Kalau buat main sih nyatu, kalau ya? buat skateboard Karena sih. obstacle-nya udah sama kan ya? Obstacle-nya sama, cuman bedanya dia lebih tinggi, obstacle-nya lebih gede. Kalau skate kan masih pukul sama kaki, kalau dia udah terbang-terbangan sama tangan, sama kaki juga kan. Iya, keren lah. Pokoknya sekarang ini ya, gua mau tanyain ke lo. Lo kan tadi udah punya tujuan ingin apa ya? Mungkin lo dalam hati udah ngerasa tua, lo ingin minimal ada penerus gitu kan? Yeah. Ini pertanyaan terakhir dari gua. Tujuan lo kan tinggal di Serang nih, Yeah. yang udah lo lihat di Serang itu berasal dari pemerintah sekian dah untuk anak skateboard. Lo udah pernah ngajuin juga sekian juga gitu kan? Lo punya keinginan besar nggak sih kalau skateboard Serang ini bisa lebih berkembang lagi? Apa yang lo pengen ungkapin gitu? Intinya sih gini, lo lihat Jakarta, anak-anak lihat Jakarta, Bali, Bandung, kotanya itu maju karena anak mudanya. Intinya anak muda sih. Anak muda. Kalau gak ada generasi penerusnya, siapa lagi yang menerusin? Keren, anak muda jadi ini ya. Oh iya, Gila sih. iya. Jadi kayak lo nih pemerintah gak diinin sama anak muda, masa pemerintah ini doang gitu ya? Iya, gua setuju. Jadi intinya anak muda lah ya. Anak muda lah yang harus Ya. explore, bukan yang tua yang harus explore. Keren. Gue juga ini ya, buat tadi Ibnu juga udah ngasih tahu kalau dia punya Serang acting school. Buat sekali lagi buat ibu-ibu muda atau bapak-bapak ibu-ibu yang mau punya anak ingin diterjunkan ke dunia skateboard, bisa hubungi Ibnu Fahri. Lu keren banget Pak, gue bisa ketemu lo lagi di sini. Lo tuh gila sih. Suatu kehormatan lo bisa hadir di sini. Wah, dihormatin dong Iya. bendera. Mungkin itu aja yang ingin gue tanya-tanya dari lo. Buat kalian kalau ingin tahu kelanjutan kita episode selanjutnya, dan mungkin kita juga bakal ngadain game-game lah seru, dan ada gue-star yang oke, yang keren-keren, yang kece-kece, dan tetap lo tau nggak apa arti SOS? Apa dong? Tahu apa? Sajian ya? Sajian. Oh, itu apa? Sajian obrolan santai. Yuk coba ngomong bareng-bareng. SOS sajian obrolan santai. Dan buat kalian yang masih pengen tahu kelanjutan kita, jangan lupa subscribe, like, and comment di button story. SOS keren.